sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam program Renungan Kitab Suci. Saya Pastor Guido Situmorang Kapusin. Saya akan membawakan renungan atas bacaan hari ini. Nanti kepada kita akan diperdengarkan secara khusus bacaan dari Injil, yakni dari Injil Lukas bab 2 ayat 36 sampai dengan ayat 40. Saya mengajak kita sekalian untuk secara bersama-sama merenungkan bacaan hari ini. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, dia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pernah seorang sarjana yang sukses dalam pekerjaan, karir, dan hidup keluarga, masyarakat, gereja, bercerita mengenai inspirator yang amat sangat mempengaruhi keberhasilannya. Katanya, ketika masih SMA di kampung, pada suatu hari Minggu, dia bersama teman-temannya jalan-jalan dan melewati sebuah kampung. Mereka melihat pohon mangga yang berbuah lebat dan sudah masak. Orang-orang muda itu meminta dari bapak tua yang berjaga dekat di situ. Mereka dipersilahkan. Anak-anak muda itu bersukacita, tertawa, nikmat makan mangga. Sementara orang tua itu memperhatikan bahwa mereka memakan mangga sebagian saja lalu membuangnya dan kemudian memetik buah lain. Banyak mangga terbuang. Kemudian bapak tua berkata, "Kalau sudah puas, cukuplah, supaya ada untuk orang-orang yang berikut yang mungkin membutuhkan juga." Orang yang sukses tadi merenungkan ungkapan itu dan tak pernah melupakannya. Hidupnya dipengaruhi oleh ungkapan tersebut yang berisi tadi kemurahan hati, kerelaan berbagi, menghargai makanan, tidak membuang, sekaligus memikirkan orang-orang lain. Tambah lagi, cara berbicara yang halus dan lembut. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita dengar nama Hana, seorang janda. Hanya 7 tahun dia hidup bersama suaminya. Menurut kepercayaan umum pada masanya, kehilangan pasangan hidup adalah pertanda bahwa Allah tidak berkenan padanya. Hati Hana pasti sedih. Sepi karena sendiri saja
dan dicibirkan oleh tetangga serta teman-teman yang menganggap diri suci. Duka cita, kesusahan dapat membuat diri manusia menjadi keras, kejam, pahit, benci dan marah, bahkan memberontak terhadap Allah, meninggalkan iman. Namun, hal-hal tersebut tidak terjadi atas diri Hana. Sebaliknya, duka itu membuat dirinya menjadi lebih baik, lembut, lebih berdoa, lebih peduli terhadap orang lain dengan cinta. Imannya lebih kaya dan dalam. Mengapa hal tersebut terjadi demikian? Jawabannya ialah karena hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dia memandang Allah itu sebagai Bapa yang murah hati, yang penuh cinta, yang mengetahui dengan baik apa rencananya bagi dirinya. Dia terbuka terhadap apa yang direncanakan oleh Tuhan untuk dia jalani dan laksanakan. Umur Hana disebut tadi 84 tahun. Tetapi dia mempunyai semangat muda, entusiasme, pengharapan yang tak pernah pudar. Allah tidak pernah dipikirkannya jauh atau terpisah. Hubungan pribadinya dengan Allah berkualitas. Injil tadi mengatakan, Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Hubungan yang kaya di antara dirinya dengan Bapa yang Maha Kasih menghalau semua kebimbangan, ketakutan dan kekecewaan. Hana juga berpuasa setiap hari. Puasa memang sangat menolong untuk dapat berdoa dengan lebih baik, membuat kita lebih sadar akan kehadiran Tuhan dan akan kepeduliannya yang penuh kasih kepada kita. Lukas tadi mengatakan, Hana datang ke bait Allah, mengucap syukur kepada Allah, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara-saudari, pastilah Roh Kudus yang mengilhami dirinya untuk datang pas pada waktu Maria dan Yosef membawa Yesus ke Kenisa. Hatinya pasti bergetar, berbunga-bunga. Mimpi-mimpinya, harapan-harapannya, dan kerinduan-kerinduannya yang sudah lama terpenuhi. Reaksi atau tanggapan Hana atas perjumpaan itu adalah mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu, yang berarti mewartakan kabar baik kepada semua orang. Saudara-saudari, pada 1 Oktober tahun 1999, Paus Yohanes Paulus II menulis surat kepada kaum lansia. Paus mengajak kaum lansia untuk berdoa. Di dalam doa, para orang yang tua, walaupun mungkin daya tahan mental dan fisik diuji, serta iman digoyahkan, namun mereka yakin bahwa dengan rahmat Allah, kesulitan hidup sehari-hari justru dapat membantu proses pertumbuhan dan penggemblengan watak manusia. Roh mereka bisa tetap muda dan kuat. Mereka mampu mengetahui warisan nilai-nilai bersama dalam masyarakat, mampu menafsirkan makna impian manusia. Buah dari pengalaman mereka yang matang, yang direnungkan dalam doa, merupakan
Mereka dapat membantu orang lain untuk melihat seluk-beluk hidup manusia dengan lebih bijaksana dan di dalam iman. Kata-kata mereka memberikan ilham. Teladan mereka menjadi sumber penghiburan. Nasihat-nasihat yang penuh kasih, kesaksian kesabaran dalam penderitaan karena lemah, sakit, atau karena sendirian menjadi penguat bagi orang lain. Demikianlah saudara-saudari, kaum lansia memperkenalkan Yesus Sang Juru Selamat. Begitulah mereka turut serta dalam pewartaan kabar baik Tuhan. Saudara-saudari, teristimewa para lansia. Marilah kita seperti Hana, tetap dalam iman, berpengharapan, rindu berjumpa dengan Allah. Untuk itu, kita tingkatkan hidup doa kita. Kita tambah waktunya. Kita jalankan dengan tekun. Di dalam doa, kita mengalami uluran tangan Tuhan. Di dalam doa akan bangkit rasa syukur kita yang membuahkan kebahagiaan. Dan kita akan berani mewartakan kabar gembira, bersemangat membagikan apa yang baik yang ada dalam diri kita. Tentulah pasti ada tantangan, misalnya bahwa anggota keluarga kurang mendukung kita. Kondisi fisik dan mental kita semakin menurun. Situasi pandemi ini amat sangat membatasi kita. Dan mungkin tantangan-tantangan lain. Namun, jangan khawatir. Jangan takut. Tidak ada alasan untuk cemas. Mari kita resapi teladan Hana dan pesan Paus Yohanes Paulus kedua bahwa Tuhan selalu dekat, tidak pernah terpisah.